Atau Aziza juga yang mau merekamkan? Sudah, Pak. Wah, iya, ini langsung barusan muncul tulisannya. Oke, ya, terima kasih untuk Aziza, terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya kita akan awali dengan doa perkuliahan ini. Semoga kita mendapatkan yang terbaik dari Yang Maha Kuasa. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Ya, kita ketemu 2 kali dalam sehari ini. Tadi teori akuntansi, sekarang praktikum audit. 2 mata kuliah yang relatif berseberangan ya, berjauhan. Karena kalau kita tahu akuntansi itu sifatnya adalah posting, memasukkannya berurut dari bukti transaksi, jurnal, dan seterusnya sampai ke menjadi laporan keuangan. Sedangkan audit itu tracing, jadi yang sifatnya malah terbalik. Jadi dari laporan keuangan ditrace, ditelusuri sampai ke bukti transaksi sebagai alat buktinya. Nah, kita pada hari audit ini ternyata memasuki audit 3 ya, memasuki perkuliahan audit 3. Dan berbeda dosennya karena sebelumnya selama mulai dari tahun 2000. Tuh, kenapa suara saya beresek-beresek? Oke, padahal ya saya nggak pakai apa-apa ini. Oke, ya semoga baik-baik saja ya suaranya. Atau karena ini splatter dari ya, sebentar, saya lihat ini alat yang saya pakai ini off kok. Off. Mungkin splatter dari ini, dari apa? Dari dari komputer. Ya saya pegangin aja deh. Jadi audit ini yang berbeda kondisinya sekarang karena selama 5 tahun terakhir dari 2015 sampai ke tahun 2020 itu Pak Sandy yang mengampu. Nah sekarang balik lagi ke saya karena saya terakhir membuat RPS-nya itu tahun 2014. Nah tahun 2001 ini saya membuat lagi dan sebenarnya tidak betul-betul baru. Saya tinggal kemudian mengadopsi atau memodifikasi yang dibuat oleh Pak Sandy. Jadi apalagi di praktikum ini memang lebih tepatnya yang memegang itu langsung auditornya ya yang praktik. Sedangkan saya semenjak adanya undang-undang itu yang mengatur mengenai CPA, saya lebih banyak di sebagai auditor internal. Ya karena terbatas oleh CA. Permisi Pak. Ya. Suaranya suaranya berebek gitu Pak. Iya. Berebek. Sebentar. Iya Pak. Oke, apakah sudah membaik suara saya? Ya sudah lebih baik daripada sebelumnya Pak. Daripada tadi gitu ya. Lebih baik, mungkin belum terlalu nancep aja. Jadi ini ya, saya ulangi lagi. Sejak 2015 itu yang memegang Pak Sandy dan sekarang tahun 2021 ini kembali ke saya untuk mata kuliah audit. Dan praktikum itu sebenarnya alangkah lebih baik memang kalau dipegang oleh praktisinya. Kalau saya lebih banyak, bukan lebih banyak ya, sejak ada Pak Sandy, sejak kemudian kita mengikuti undang-undang tentang akuntan publik, saya memang lebih banyak praktik itu di
auditor internal. Jadi sebagai auditor internal, bukan sebagai auditor eksternal atau auditor independen yang mengharuskan sertifikasinya CPA, bukan CA. Nah, tapi ya apalagi saat terakhir 2014 itu saya menyusunnya masih saat itu audit masih menggunakan cycles based audit. Jadi audit berbasis siklus. Sedangkan yang sekarang itu sejak munculnya ISA International Standard on Auditing itu menggunakan RBA, Risk Based Audit. Nah, itu yang kemudian dipelajari secara khusus oleh Pak Sandy. Ya karena kalau saya sih ya udahlah saya belajar yang daripada belajar sesuatu yang baru saya dalamin aja yang ada gitu ya sebagai auditor internal. Awalnya itu tetap ya masih bisa menggunakan cycle space ya CBA. Tapi ternyata belakangan ini sejak 2-3 tahun terakhir ini ternyata juga harus menggunakan RBA. Artinya apa yang saya lakukan secara praktik juga sebenarnya sama gitu ya metodenya dengan auditor internal dan auditor eksternal menggunakan risk based audit atau RBA. Nah, kebetulan ya memang secara khusus Pak Sandy gitu ya. Ya kalau kita ngomong keluasan auditnya, pekerjaan auditnya memang auditor internal tidak seluas dan semendalam yang dilakukan oleh auditor eksternal atau auditor independen. Jadi akhirnya apalagi harus menggunakan alat tertentu. Kalau alat yang ada di audit internal kan bisa kita modifikasi sendiri ya. Sedangkan kalau di audit eksternal karena ini audit independen itu ada yang mengatur ya itu yang kemudian IAPI itu dan kemudian IAPI itu sejak tahun 2018 mengeluarkan alat bantu untuk melakukan audit yang namanya Atlas. Audit Tools Link Safe System. Jadi alat audit yang berhubungan dengan sistem kearsipan. Jadi satu sistem gitu ya, disingkat Atlas. Itu dikembangkan oleh IAPI sejak tahun 2018. Nah, itu yang awal-awal itu aplikasi. Sebenarnya apa sih Atlas ini yang akan menjadi dasar praktikum kita itu, pembelajaran kita itu adalah aplikasi penyusunan kertas kerja. Kertas kerja audit yang basisnya itu adalah Excel. Nah, ini dua kendala yang jadi masalah bagi saya. Satu, alat ini harus saya kuasai dengan cepat, tapi yang kemudian yang harus saya kuasai itu ternyata menggunakan Excel. Padahal kalau di dalam MS Office itu saya paling bermasalah dengan Excel. Nggak hafal-hafal itu rumusnya itu. Nah, ini seharusnya Pak Yus ini yang lebih paham, yang lebih jago ya dengan melesat jauhnya ini. Karena nanti pasti saya akan bertemu dengan beberapa formula, beberapa rumus yang harus saya ingat-ingat lagi untuk kemudian bagaimana ini dipergunakan. Nah sebenarnya tujuannya untuk apa sih IAPI itu menyusun yang namanya Atlas ini? Jadi sebenarnya lebih kepada meningkatkan keterampilan skill dari auditor dalam menyusun kertas kerja audit. Karena kita tahu di luar perikatan dan sebagainya ya, perencanaan, perikatan, bagaimana kemudian menghitung menetapkan resiko, materialitas dan sebagainya. Itu kan di awal-awal ya di dalam perencanaan. Setelah kemudian perikatan itu kita dapat, itu sebenarnya pekerjaan auditor yang sesungguhnya itu adalah mengerjakannya di kertas kerja. Nah, ini mungkin kawan-kawan yang
PKL-nya di KAP ya. Kebetulan ada 10. Ada 4 di MTD dan ada 6 di SCEF gitu ya. Nah itu kebetulan dari 10 itu 4 bimbingan saya gitu ya di PKL-nya. Semoga diselesaikannya ya, cepat diselesaikan laporannya sehingga Anda bisa ujian dan secepatnya juga kemudian bersiap untuk menyusun proposal. Nah ini yang repot. Belajarnya saya kalah duluan dengan mereka yang yang memanfaatkan atlas sebagai alat bantu untuk menyusun kertas kerjanya. Nah ini yang nanti kemudian ya kita belajar bareng-bareng lah. Saya ini kan juga kemudian ini mata kuliah yang dulu saya ampu tapi kemudian berbeda alatnya, berbeda standarnya dan berbeda alatnya dan kemudian sekarang harus mengampu dan ya okelah belajar bareng-bareng lah dengan yang mereka yang sudah belajar gitu ya, yang sudah mencoba menggunakan atlas. Kawan-kawan yang praktik di PK atau PKL-nya di KAP. Nah ini yang jadi ya secara keilmuan mungkin Anda Excel lebih menguasai dari saya, lebih jago dari saya, terus kemudian atlas. Itu aja sudah saya kalah 1 set gitu ya. Terus kemudian ternyata pemanfaatan atlas lagi. Jadi yang kemudian ini yang lebih yang mereka yang PKL itu yang mungkin lebih mumpuni. Jadi enaknya bagi saya saat ini saya punya 10 asisten yang mungkin pernah belajar menggunakan atlas sebagai kertas kerjanya. Jadi 10 asisten ini bisa membantu dan semoga 10 orang ini tidak kemudian berkumpul jadi satu kelompok gitu. Katakanlah karena nanti arahnya kita akan menyusun modul pembelajaran dari atlas ini kita akan membuat modul walaupun buku panduannya ada. Buku panduan untuk atlas ini ada dan sudah saya kirimkan, sharingkan di Teams. Jadi di Teams ini selain isinya adalah ini RPS, rencana perkuliahan semester ini, terus kemudian ada buku panduan yang kebetulan saya dapatkan juga secara online dari kawan gitu ya, dikirimi oleh teman dan kemudian Pak Sandy mengirimkan juga. Nah, kemudian atlasnya kebetulan juga dibantu oleh Pak Sandy, jadi Pak Sandy tetap membantu dengan mengirimkan atlas yang ya katakanlah saya dikirimin, tapi kemudian saya juga mendapatkan dari teman-teman KAP di tempat lain yang mengirimin saya baik bentuk zip maupun untuk yang pembelajaran yang akademik, jadi yang bukan yang ya bentuk dummy lah. Oke, nah jadi banyak yang membantu setelah saya sambat gitu karena ke Pak Sandy, karena ini mata kuliah limpahan dari Pak Sandy, saya dibantu full support oleh Pak Sandy dan juga beberapa kawan yang ada di yang lain yang masih bekerja di KAP juga mengirimin saya beberapa materi untuk pembelajaran kita. Jadi ya karena apa? Karena kemudian beberapa teman yang lain ya termasuk Pak Sandy sendiri itu pada mengeluh gitu ya, bahwa sekarang itu cari auditor itu sulit, nggak seperti tahun-tahun kemarin karena memang jadi auditor, terutama auditor eksternal itu sekarang jadi seperti zaman saya dulu gitu ya. Kalau zamannya Pak Sandy itu kan masih ada ininya, ada pelatihannya, ada kemudian baru ujian-ujiannya. Jadi seperti zaman saya dulu. Jadi kalau nggak PKL
Jadi masuknya itu lewat PKL, praktik baru bisa ujian. Jadi setelah sekian jam, nah, baru praktik. Nah sekarang begitu. Yang kemarin-kemarin sampai akhir tahun kemarin itu semuanya masih bisa ditempuh lewat sekolah. Ambil katakanlah PPAK gitu ya 1 tahun, baru kemudian ujian. Nah sekarang enggak. PPAK-nya dihapus, semuanya lewat ujian. Walaupun kesempatan untuk jadi auditor diperluas. Siapapun bisa masuk, tidak harus berlatar belakang akuntansi, asal kemudian harus tahu mengenai audit. Nah ini yang jadi kemudian kesempatannya diperluas, tapi ujiannya dipersempit. Jadi hari-hari ini relatif sulit mencari auditor atau mereka yang mau bekerja jadi auditor. Ya enaknya omong deh, di sini saya ada 10 orang yang PKL gitu ya, PKL-nya di kantor akuntan publik. Kalau saya tanya satu-satu, ada nggak setelah ini yang mau jadi auditor? Belum tentu loh, dari 10 orang itu yang bersedia, paling-paling nggak tahu berapa orang, berapa persen. Contohnya itu Asisa gitu. Tertarik nggak jadi auditor Asisa? Auditor eksternal? Belum, Pak. Loh, karena masih mau belajar semuanya ya. Kalau Iya, jadi Pak. auditor internal mungkin lebih tertarik karena nggak perlu keliling-keliling. Kalau auditor internal seperti saya kan bekerja di satu perusahaan, atau kalau seperti saya kan posisinya paruh waktu gitu ya, kebetulan ada paruh waktu di 3 tempat ya. 3 tempat ini tempatnya berbeda-beda gitu ya. Satu di perusahaan, satu di koperasi, satu di yayasan. Jadi ya cukup tiap 1 minggu sekali ke masing-masing tempat ini gitu ya, untuk melihat proses kepengawasannya atau audit internalnya. Nah itu yang jadi keluhan tadi. Jadi saat kemudian saya mengajar ini, dan kemudian dikirimin materinya banyak-banyak, semuanya pada membantu. Pak Sandy, kawan-kawan auditor yang lain itu pada ngirimin semua. Ya senang juga sih dibantu. Udah Pak, kalau ada apa-apa nanti kami bantu gitu kan. Terus kemudian ya kalau ada apa-apa kami siap kok kemudian menampung. Nah ini kalau kemudian sampai dibuka kesempatan untuk PKL, jadi ya kan selama ini kita masih ini ya melihatnya ya MTD atau SCEF gitu ya, padahal ada tempat lain. Seperti Elsa itu saya nggak tahu ada yang di Blimbing itu, ada lagi Pak, ada banyak kok tempat yang lain yang menawarkan juga Pak, di tempat saya Pak kalau mau PKL anak-anaknya, ya karena cari auditor itu sekarang semakin sulit. Jadi alternatifnya banyak itu ya. Itu yang yang katakanlah untuk jadi pengantar. Nah, sebelum apa sih yang sebenarnya kemudian yang dipelajari di dalam praktikum ini dengan menggunakan atlas ini? Jadi ya sebenarnya di sini ada tahapan-tahapan dari mulai dari penilaian resiko, terus kemudian ya menetapkan materialitas, resiko, program audit, sampai kemudian di bagaimana membantu menyiapkan pelaporan auditnya. Nah itu yang katakanlah nanti kita dalam hal praktik ini belajar menggunakan atlas. Oke, nah apa saja yang akan kita pelajari di atlas ini? Oh ya, sebelum saya masuk ke atlasnya ya, adakah yang bersedia menjadi ketua kelas? Yang tadi di mata kuliah sebelumnya kan si Andre. Di sini ada nggak yang jadi ketua kelas yang tugasnya itu saat mengawali perkuliahan itu ngeklik
ngerekam ya, ngerekam perkuliahan kita, dan kemudian membantu nanti mengumpulkan baik kuis besar maupun UAS di akhir kuliah. Jadi tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perkuliahan kecuali memang melakukan perekaman aja. Membantu saya melakukan perekaman dan pengumpulan di tugas akhir. Kira-kira siapa yang mau? Asisten ngerekamnya itu pasti Aziza ini yang memang rajin ngerekam. Siapa ini yang ingin jadi ketua kelas atau yang mengajukan diri menjadi ketua kelas? Jangan menuduh orang lain. Ini aja Pak, ini Pak. Siapa yang merelakan diri? Kalau Budian pasti Gideon aja Pak yang disuruh jadi ketua kelas. Nah, kalau ini ini saya tawarkan aja. Siapa yang ingin menjadi ketua kelas membantu saya? Tidak harus Andre. Tapi kalau Andre ada di sini dan bersedia ya nggak apa-apa juga. Ya, Saya Pak, juga nggak nggak harus apa? Sorry, cek ini tadi siapa yang masuk? Iya, nggak apa-apa, Pak, kalau saya lagi. Wah, ini Andre baru muncul gambarnya baru muncul di Andre di sini. Duh, saya kok ada telepon, bentar nggak apa-apa saya matiin aja. Oke, cek masih bisa masuk ya? Cek, suara saya bisa masuk? Biasanya kalau saya terima telepon mati sendiri. Masuk, Bapak. Oh, ya nggak karena teleponnya nggak saya terima ya, jadi saya bisa masuk. Oke, ya nggak apa-apa ya, Andre lagi nggak apa-apa. Berarti ada 2 mata kuliah yang akan Andre bantu, khususnya dari saya. Nah, kita masuk ke pembelajarannya masing-masing. Oke, yang pertama kita akan pelajari mengenai nanti kemudian ada 14 kali pertemuan, 15 dengan hari ini, dan ada waktu 3 minggu, jadi pertemuan ke-15, terus kemudian masa apa namanya, masa minggu tenang, dan kemudian baru UAS. Tapi kalau semester ini ternyata setelah saya cek itu ternyata 18, bukan 16 kali, tapi 16, bukan 16 minggu, tapi 18 minggu. Karena ada 1 minggu itu yang kita akan libur panjang, hampir 2 minggu itu untuk Idul Fitri. Tapi sepertinya cuti bersamanya juga dikurangi. Jadi kita sebenarnya ada 18 kali pertemuan termasuk hari raya itu untuk menyiapkan tugas akhir. UAS, bukan tugas akhir nanti skripsi UAS. Jadi yang pertama, yang kemudian yang kita akan pelajari di sini itu preliminary audit atau tahap-tahapan awal dalam melakukan audit. Ya, silahkan dibuka di RPS-nya. Nah, itu ada di Teams Anda masing-masing, RPS-nya bisa dilihat. Di sini, oh iya, saya lupa. Jumlahnya sama, Andre ya? 35 ya, mahasiswa? Iya, Pak, sama. Halo? 35 ya? 34, Pak. Ya. Kenapa? Dikurangin saya soalnya. 34 tambah Meli ya? Kok bisa mbak kurang? 34 tapi ke 34 itu Meli belum masuk. Apakah Meli sudah masuk? Sebentar, Pak. Kalau sama Mary 36 berarti, Pak. Oh, sama Meli 36.
Iya. Oke, 36. Berarti sama seperti yang tadi ya, 36. 14 kali pertemuan, 9. 36. 36, 2, 28, 28. 28 tambah 8. Oke, silakan nanti berbagi menjadi 14 kelompok. Berarti ada 8 yang 12 itu berarti ada 8 yang ada 8 kelompok itu yang 3 orang, sedangkan 6 kelompok yang kemudian nanti 2 orang. Kalau ini sih, kalau saran saya yang berisi 2 orang itu tetap aja di belakang, yang dia yang karena di belakang itu kan penulisan membuat laporan ya, itu tidak terlalu banyak, sedangkan materi-materi di awal ini yang banyak. Jadi agak berbeda, nanti Anda akan, kalau di kuis besarnya sebenarnya sih sama, jadi seperti membuat makalah, tapi sebenarnya arahnya makalahnya itu bukan makalah yang deskriptif, tapi makalah yang sifatnya untuk membuat modul ajar. Jadi lebih banyak kepada studi kasusnya. Jadi kalau kan teorinya nggak terlalu banyak nih untuk praktik, jadi mungkin sedikit, nanti kemudian studi kasusnya perusahaan apa, dan kemudian di situ tinggal kemudian memasuk di dalam pembahasannya itu nanti lebih kepada langkah-langkah pengerjaan ini praktikumnya. Jadi katakanlah langkah pertama memasukkan file apa ini, kemudian langkah kedua apa dan sebagainya. Dan bisa dibaca di buku panduannya. Buku panduannya itu ada tahapan-tahapannya. Tapi secara praktik klik apa tidak ada. Di situ yang ini nanti Anda praktik, Anda coba dulu ngekliknya mana. Itu yang kemudian terus kemudian diisinya dari mana, terus kemudian katakanlah mentransfer filenya dari mana. Nah, itu yang lebih teknis-teknis seperti itu. Jadi seperti praktiknya Excel. Nah, itu saya pikirkan yang kalau di pemandangan saya sih enaknya yang 10 orang itu pisah-pisah. Kalau mereka kumpul jadi satu gitu, atau katakanlah yang di MTD itu 4 orang, 2-2 gitu ya, terus tambah 1 orang lagi sih nggak apa-apa juga sih. Jadi mungkin ada 5 atau 6 kelompok yang punya latar belakang praktik atau PKL di kantor akuntan publik. Tapi kalau mau nyoba-nyoba boleh. Nah, yang pertama itu adalah preliminary audit, atau bagaimana kemudian memulai pekerjaan audit. Jadi lebih kepada analisis penerimaannya, terus bagaimana membuat perencanaan jam kerjanya, siapa yang kemudian akan mendapatkan banyak, dan bagaimana kemudian ini belum menggunakan Excel ya, berapa jam, kalaupun ada Excel-nya tidak terlalu rumit. Terus kemudian menyiapkan surat perikatannya. Nah, ini nanti siapa yang akan maju pertama, silahkan dibagi di kelompok ini. Terus kemudian yang kedua ini tetap preliminary audit. Ini jadi preliminary audit 2, atau yang katakanlah yang kedua. Ini setelah membuat surat perikatan itu surat perjanjian antara auditi dan auditor, antara pemberi kerja atau klien dengan auditor. Nanti setelah itu di pertemuan kedua itu membuat surat tugas.
siapa ya surat tugas penugasan, siapa yang menjadi audit dan sebagainya, siapa yang jadi kan kalau audit itu kan rekanannya banyak, siapa yang kemudian menjadi yang person in charge di dalam penugasan audit tertentu. Jadi katakanlah di PTA, siapa yang akan in charge di sana, timnya siapa aja, itu kemudian harus dibuatkan surat tugas. Terus kemudian pernyataan independen, itu dibuat juga. Jadi bahwa kemudian kami menyatakan tidak memiliki hubungan dan sebagainya itu dipersiapkan. Jadi yang pertama ini membuat surat-surat. Bagaimana format suratnya dan sebagainya itu bisa dicari. Silahkan Anda, karena ini praktik, silahkan Anda yang Anda minta contohnya itu datang ke KAP dan sebagainya, atau yang pernah praktik di KAP kan tinggal memanfaatkan yang selama ini sudah didapatkan, tinggal dimasukkan saja. Terus komunikasi tim perikatan, jadi di dalam timnya itu komunikasinya bagaimana, bagi tugasnya bagaimana. Nah itu di pertemuan kedua. Pertemuan ketiga itu risk assessment, menilai resiko. Risk assessment ini ada 1, 2, 3. Ada 3 kali pertemuan. Yang pertama itu risk assessment ini nanti menentukan materialitas, tingkat materialitasnya. Bagaimana tingkat materialitas ditentukan? Oh, untuk perusahaan ini resikonya seperti ini. Berarti kalau resikonya cukup tinggi, materialitasnya seperti apa? Perusahaan retail tentu berbeda dengan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan retail, contoh kasusnya ada yang dapat perusahaan retail. Di perusahaan retail itu yang sangat beresiko itu adalah kehilangan barang. Nah itu contohnya seperti itu. Atau kalau manufaktur itu scrap atau nilai sisa, atau bahan work in process kayak apa dan sebagainya, auditnya materialitasnya di mana tentu akan berbeda. Kalau kemudian properti barang yang hilang mungkin sedikit, persediaan nyaris nggak ada, tapi bahwa kemudian penyusutan itu menjadi penting. Nah berarti di situ nanti kemudian bagaimana materialitas untuk yang namanya aset itu menjadi penting. Manufaktur bukan hanya pabrikasi, bukan hanya asetnya, tapi juga mesinnya. Itu menjadi penting penentuan materialitasnya. Terus kemudian masih di risk assessment yang pertama ini ada prosedur analitis awal. Bagaimana, apa aja prosedur-prosedur yang dibutuhkan. Terus kemudian pemahaman. Pak Dan, boleh tanya nggak? Iya, silakan. Pak, untuk materinya kita nih, kita presentasi itu ngisi atlasnya atau gimana Pak? Atau jelasin? Kalau ngisi atlasnya nanti kan, ya kalau ngisi atlasnya itu nanti di belakang-belakang itu. Tapi kalau memang mau, jadi gini, intinya di depan itu di yang saya buat ini kan kita mau membuat modul ajar. Jadi modul ajar itu lebih tentu saja ada katakanlah ya enaknya omong teori, tapi teorinya kita ngomong materialitas. Kalau katakanlah assessment ini materialitas itu apa, prosedur analitis itu apa, pemahaman terhadap entitas itu apa sih, jadi nggak terlalu panjang. Kemudian studi kasusnya, Anda tinggal milih, oh studi kasusnya saya melakukan audit di katakanlah di perusahaan retail kayak gitu, perusahaan retail ABC, katakanlah kayak begitu. Bukan berarti rubelan ya ABC, perusahaan ABC. Nah, di situ kan data-datanya yang dibutuhkan apa? Di pembahasannya. Nah, di pembahasan itu kan data-data dibutuhkan apa? Termasuk ngisi dari kasus itu, bisa kemudian kasusnya dummy, dan kemudian Anda bisa mengisi atlas itu kayak apa? Diisikan. Jadi diisikan tahapan-tahapan mengisinya itu loh. Oh, pertama kali yang dimasukkan adalah data ini. Kemudian selanjutnya memasukkan data ini, selanjutnya data ini ke sini dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian di pembahasan yang kemudian Anda jelaskan. Begitu Kelvin dan ini tadi Evelyn ya juga yang nanya ini ya. Anak-anaknya yang kemarin praktik di tempatnya Pak Sandy. Jadi
kalau dikatakan karena ini praktik, jadi bukan teorinya. Kalau teorinya Anda sedikit aja, jadi mungkin 20%. Yang sisanya yang 70-80% itu mengisi atlasnya. Itu jadi nanti di dalam apa di ya di PPT-nya kan Anda masukkan selanjutnya masuk ini, masuk ini, masuk ini, masuk ini. Jadi yang dikumpulkan itu selain PPT tentu saja pengerjaannya yang di dalam atlas itu. Begitu. Jadi kita bersama ini akan membuat modul ajar yang itu nanti kalau dipergunakan untuk praktek-praktek selanjutnya. Oh, pertama kayak begini toh, yang kedua kayak begini toh, yang ketiga kayak begini toh gitu. Begitu kira-kira. Baik, Ya, Pak. Terima Evelyn. kasih. Iya. Ya, Evelyn, ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya mau tanya. Oh ya, sisa silahkan. Kalau untuk yang review LAI itu bagaimana Pak? Kan review LAI sama bukti auditnya itu Pak. Oh, itu di belakang itu masih. Ini saya masih risk assessment. Itu nanti ada di belakang itu. Di Iya. bawah-bawah. Kan Terus saya belum jelaskan semuanya. sama Jangan nanya. ojo ke susu. Iya, nggak apa-apa. Jangan ke susu, jangan ke susu. Ini kita masih ngomongin awal-awal pengauditannya, risk assessment, jadi menghitung materialitas dan sebagainya. Nanti LAI itu ada di bawah-bawah, di pertemuan-pertemuan akhir. Ya, di pertemuan selanjutnya. Ada kok, jangan khawatir. Kalau mau LAI ada. Sama tanya Pak, yang kalau misal yang kelompok yang 2 kelompok itu mulai nomor berapa ya Pak? Kalau Yang misalnya 2 nomor kelompok 12, maksudnya. yang 2 orang. Kalau Yang nomor 2 orang itu dari ada yang di terakhir-terakhir ya, yang saya itu di completing, jadi dari 10 sampai 14. Itu yang completing and reporting audit. Jadi LAI itu ada di belakang itu, dari pertemuan 10 sampai 14. nggak boleh 3 ya Pak? Kenapa? 3 nggak 3 boleh maksudnya? 3 orang. 3 orang. Ya nanti tinggal berbagi aja, siapa yang belum dapat dan sebagainya. Kan ada 14 kali pertemuan. Oh iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Evaluasi audit itu di belakang, audit final memorandum itu di belakang, laporan audit di belakang itu. Makanya ditanya, pertemuan yang ke-13 dan ke-14 ini yang ditanyain oleh Aziza. Ya silahkan yang lain, yang ada yang mau ditanyakan. Jadi kita masih masuk awal-awal ya, masih risk assessment. Mungkin yang belum tahu gambarannya, ya kita coba pelan-pelan nanti ya. Jadi sebaiknya di awal-awal ini anak-anak yang praktik gitu. Jadi kalau saya boleh meminta gitu ya, yang di awal-awal ini yang preliminary audit 1-2 ini mungkin bisa ya, kalau ini kan bukan anak praktik, nggak perlu praktik ya karena urusannya dengan surat menyurat. Tapi mulai risk assessment 1, 2, 3 ini sebaiknya memang anak-anak yang pernah praktik. Itu ya yang praktek di KAP gitu ya. Masa harus saya tunjuk ini? 1, 2, 3 itu yang kemarin praktek di SCEF itu kan yang enggak. Yang belakang yang 4 terakhir itu yang di MTD itu yang enggak kan ya, disilahkan dibagi aja. Nanti kayaknya memilah-milah kelompok dan terus kemudian seperti ada membanding-bandingkan, kalau di SCEF itu kayak gini loh. Terus kalau di MTD kayak begini, enggak lah semua. Ada plus minusnya, tapi ya nanti silakan berbagi. Tapi yang nyaman bagi Anda di mana, ini saya tunjukkan aja apa yang kalau memang mau dibaca. Saya hanya saya bantu untuk menjelaskan apa sebenarnya yang ada di dalam risk assessment, risk response, terus kemudian completing and reporting itu saya bantu jelaskan. Supaya nanti lebih lebih tahu lah, kayak begini toh pengerjaan saya. Oke, bisa saya lanjutkan. Nah, di pertemuan keempat itu risk assessment yang kedua itu kita akan menghitung dengan penentuan resiko.
ada inherent risk, ada control risk. Jadi inherent risk ini resiko yang melekat pada akunnya ya, pada transaksinya gitu ya, yang kemudian sangat dipengaruhi oleh sifat yang saya sebutkan, yang saya sudah jelaskan tadi, sangat dipengaruhi oleh sifat industrinya. Yang namanya kemudian kalau perusahaan properti ya persediaannya mungkin nggak banyak, resiko dalam persediaan mungkin tidak terlalu besar, apalagi kalau itu perusahaan jasa. Tapi kalau perusahaannya itu retail, ya resiko terkait dengan akun-akun yang ada di dalam persediaan itu sangat besar. Kalau perusahaan manufaktur, selain persediaan, apalagi mungkin di bagaimana penyusutan, baik penyusutan pabrik atau gedung, penyusutan mesin maupun aset bergerak ya, seperti mobil dan sebagainya, kayak begitu. Jadi itu yang kemudian kita harus, jadi enaknya omong resiko audit yang harus kita perhitungkan itu satu dengan yang lain itu salah sajinya itu ya, kemungkinan salah sajinya itu berbeda, dan kemudian tentu saja resikonya ini sangat berbeda. Bahkan sesama perusahaan retail pun, satu perusahaan dengan yang lain itu juga punya sifat yang berbeda di dalam resiko inherentnya, tapi sebenarnya relatif sama. Nah, kalau yang kedua yang namanya control risk, resiko pengendalian itu sangat tergantung pada sistem pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan. Masing-masing perusahaan itu bisa berbeda, sangat berbeda. Ada yang ketat, ada yang sangat longgar. Nah, itu kan kemudian resiko pengendaliannya sangat berbeda satu dengan yang lain. Contohnya, saya katakanlah pernah bekerja di, yang satunya nggak enak karena satunya ini kliennya SCEF gitu ya. Katakanlah saya pernah bekerja sebagai dosen di Majung dan di sebelumnya gitu ya, dan sebelumnya lagi saya kebetulan 3 kali gitu ya pindah lembaga sebagai dosen. Kalau yang sekarang, waduh itu ketat banget loh kita itu, sampai presensi dan sebagainya itu sangat diperhatikan. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada aturan yang ketat gitu. Jadi kita katakanlah sehari hanya bekerja 4 jam. Ngajar nggak ngajar ya 4 jam. Jadi kalau saya katakanlah ngajar hari ini gitu kan ya sudah, saya jam 8 tadi datang sampai jam 10 saya pulang, nanti saya balik lagi jam 1 sampai jam 3 sudah dianggap penuh, kerja penuh gitu ya, sehari penuh. Nah, yang sebelumnya lagi, lembaga saya yang sebelumnya itu sangat loose kontrolnya. Yang penting apa? Yang penting saat kamu ngajar, kamu nulis presensi, ada datang gajimu kamu terima. Sehingga apa? Ya sudah ngajar, jadi ngajar di dalam, saya kasih tugas gitu ya. Ya, tapi kalau saya tidak, tapi teman-teman yang lain, kalau saya kasih tugas, kemudian ngajar dan sebagainya ada tugas gitu ya. Nah, saya pulang karena kebiasaan ngajar itu yang saya biasanya 1,5 jam sampai 2 jam, itu dimarahin sama teman-teman yang lain, sama senior-senior yang lain. Dianggapnya saya cari muka. Karena apa? Di sana kontrolnya longgar sekali gitu. Yang penting kamu ada, yang penting kamu nulis presensi. Perkara kamu di sana masuk cuma 5 menit, 10 menit gak urus, yang penting bayaran. Saya dimaki-maki oleh senior itu. Nah, tapi di sini tidak. Di sini sangat ketat, sangat terhitung, sangat apa. Walaupun kondisinya sekarang WFH, saya tetap harus ngisi attenda, ngisi ini dan sebagainya. Kalau tidak nanti akan berkurang pendapatan saya dan sebagainya. Nah, itu yang satu jenis industri, ternyata satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu berbeda tingkat resikonya. Nah, itu harus difahami betul oleh auditor. Jadi kemudian resikonya seperti apa? Nah, itu yang harus dipelajari adalah sistem pengendalian internal, harus paham. Nah, itu yang kemudian akan dimasukkan ke dalam di atlas itu ya, kira-kira resikonya seberapa dan sebagainya.
Selanjutnya risk assessment yang ketiga. Nah, ini kemudian risk of material misstatement. Kalau ternyata ada resiko material dari adanya salah saji, tingkat salah saji dan sebagainya, apakah perlu restated, perlu dibuat laporan ulang, ataukah ternyata dia salah sajinya itu karena salah yang kemudian harus direklasifikasi, salah klasifikasi. Sama-sama utang, tapi yang satunya itu betul-betul kita utang, yang satunya itu ternyata penempatan. Nah, itu bisa berbeda. Harus kemudian dilakukan restatement. Bisa juga ternyata salah sajinya itu memang berulang, sehingga memang kemudian ada terindikasi adanya fraud. Nah, itu juga ada bagaimana kemudian harus dilakukan rekomendasi terhadap fraud itu. Dan kemudian bagaimana mengkomunikasikannya ini. Ngomongnya itu kan nggak mungkin mengkomunikasikannya kepada auditi, kepada klien itu nggak mungkin. Oh, tempatmu itu salah, tempatmu itu lemah dan sebagainya, pengendaliannya lemah. Ya kan nggak begitu kan, bagaimana kita menuliskannya dan sebagainya. Itu yang harus diperjelas di dalam kertas kerja. Jadi lebih pada akurasi dan ketepatan pengisian di kertas kerja. Itu yang 3 kelompok di risk assessment. Jadi ada di preliminary tadi ada 2 dan ada risk assessment. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah risk respon. Ada 4. Ada 4 yang ada di risk respon. Nah, yang pertama itu bagaimana kita dalam menyusun worksheet, kertas kerjanya. Apa saja yang harus dimasukkan, terus kemudian bagaimana menentukan estimasi akuntansi, apakah sudah tepat atau tidak, dan sebagainya, dan bagaimana yang lebih tepat, itu ada di estimasi akuntansi. Terus kemudian bagaimana transaksi-transaksi dengan pihak yang berelasi. Jangan-jangan ini anak perusahaan, jangan-jangan dia special purpose entity atau SPE, atau kemudian ternyata dia punya hubungan relasi yang lain, ada transfer pricing di dalamnya. Nah, itu yang kemudian harus dilihat, dinilai, dan kemudian diisikan di dalam kertas kerja yang ada di sana, kertas kerja yang menjadi praktik. Perusahaannya bisa ganti-ganti, perusahaannya bisa apapun. Jadi kita kemudian belajar dari banyak perusahaan, dari banyak pola. Oh, ada yang ambil dari sini, ambil dari situ. Bahwa kemudian hasilnya berbeda-beda, nggak ada masalah. Yang penting kita buatkan modul untuk beragam. Kemudian yang kedua, bagaimana peristiwa kemudian dan kelangsungan usaha, subsequent event. Subsequent event itu peristiwa kemudian peristiwa setelah tanggal neraca ya. Ya, ini urusannya dengan transaksi yang sudah kita hapuskan terus kemudian harus dimunculkan lagi. Contohnya orang punya utang. Nah, kita punya piutang ya kepada orang lain. Kita punya klien yang kita punya piutang. Ternyata dia tidak bisa bayar. Nah, kita sudah hapuskan. Ya sudah, di tahun kemarin kita hapus. Nah, sekarang ini muncul karena dia nggak tahu ya, dapat hidayah, nggak tahu dapat apa. Dia ternyata mau membayarnya sekarang. Nah, itu kan harus dimunculkan lagi transaksinya. Bagaimana itu mengantisipasi resiko itu? Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang ya contohnya di koperasi. Ya, ini yang kawan-kawan yang kayak Evelyn sudah punya pengalaman itu ya. Bagaimana kita harus melakukan katakanlah untuk AIDA, untuk aset-aset yang diagunkan. Nah, itu kalau sudah laku bagaimana perlakuannya, kan itu peristiwa kemudian. Terus bagaimana kelangsungan usahanya? Kalau ternyata perusahaan seperti ini gimana? Kalau ternyata kondisinya over liquid atau under liquid ya, kalau kita ngomong di perusahaan keuangan atau perusahaan perbankan atau koperasi kredit yang jadi kliennya Evelyn,
Itu ya kayak begitu. Jadi kelangsungan usahanya kayak apa gitu ya. Apakah masih bisa berlangsung? Apakah ini punya resiko untuk kemudian pilot di tengah jalan atau resiko-resiko yang lain? Kalau resikonya di perusahaan keuangan, perbankan, BPR, koperasi kredit seperti tempat saya tentu saja urusannya dengan rush. Kalau ada yang kemudian menarik uang banyak-banyak secara bersamaan, nah itu kan kemudian ada rush. Itu kan resiko yang terjadi. Over liquid penempatannya di mana, bagaimana kelangsungan usaha. Nah itu harus dinilai di kertas kerjanya. Risk respon yang ketiga itu bagaimana kemudian menyusun representasi manajemen. Bagaimana kemudian bukan menyusun ya, menentukan representasi dari manajemen. Nah, manajemen kan membuat representasinya bahwa laporan keuangan dibuat dengan sebenar-benarnya, bebas dari salah satu material dan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, itu bagaimana menilainya di dalam nanti memasukkannya di kertas kerja. Dan pakar auditor, bagaimana kemudian pendapat dari tim audit terhadap representasi klien tadi. Nah, yang di keempat, risk respon yang keempat, itu kan dari kemudian representasi klien itu bagaimana pakar manajemen mengatasinya. Oh, bagaimana ini prospeknya secara manajemen. Apakah ini memang salah saji atau ternyata itu adalah fraud dan sebagainya. Bagaimana kemudian itu pengisian di kertas kerjanya. Dan komitmen kontingensi. Bagaimana kalau ternyata ada kewajiban-kewajiban bersyarat. Contohnya ternyata masih ada utang yang harus dibayarkan atau ternyata kita masih kemudian menghadapi tuntutan hukum. Nah, itu ada resiko-resiko apa yang harus dihadapi. Kontingensi itu di komitmen kontingensi ini yang kemudian dinilaikan di dalam kertas kerja. Sebentar, saya minum dulu. Ternyata berat juga. Nah, yang kemudian yang terakhir ini ada lima pembelajaran completing and reporting. Bagaimana melakukan memenuhi kelengkapan dan kemudian bagaimana pelaporan. Yang pertama dari completing and reporting ini adalah penilaian materialitas akhir. Jadi materialitas kemarin yang kita sudah resiko-resiko materialitas kita hitung, apakah kemudian memang benar-benar terjadi salah saji material dan sebagainya. Termasuk juga prosedur analitis akhir. Ya, prosedur analitisnya apa yang kita pakai. Nah, kayak contohnya saya nggak ambil yang lain ya, karena ini juga kawan-kawan lagi praktek di sana. Contohnya katakanlah di koperasi kredit yang tempat saya beraktivitas. Ini kawan-kawan juga ada di sana kan. Mile, terus kemudian ada Evelyn yang pernah ikut terlibat di sana, Talia ikut terlibat di sana ya. Nah, itu kan prosedur analitisnya apa? Oh, salah satunya kita kemudian di awal-awal itu kan saya menggunakan PERS. Bagaimana dengan resiko-resiko yang kalau PERS itu kan penilaian kinerjanya itu kan bisa dijadikan dasar analitis. Nah, itu yang kemudian prosedur analitis ini kemudian dibandingkan. Oh, ternyata contohnya katakanlah LDR. Saya paling senang kalau ini ada LDR. Bukan long distance relationship ya, tapi lebih kepada penilaian kecukupan LDR. Kok saya lupa LDR itu. Rasio antara liability dan antara kewajiban dari kewajiban kita. Jadi loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio. Nah, makanya lebih kepada loan to deposit ratio-nya itu lebih kepada bagaimana antara
simpanan wajib yang harus kita miliki, enaknya omong kayak begitu ya, loan to deposit ratio itu katakanlah LDR yang harus kita miliki minimal, kemudian maksimal kalau di BPR itu kan 10%. Jadi kalau bank umum kan 5%. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, itu kayak apa gitu loan depositnya. Ternyata katakanlah di tempat kami lebih gede 30%. Berarti kan sebenarnya resikonya gede. Jadi antara yang kemudian standar dengan yang kemudian kenyataan yang ditemukan di lapangan itu seperti apa. Dan itu kan ada masukan tentu saja itu nanti kemudian di laporan kan jadi, oh berarti ini kan beresiko dan sebagainya. Jadi yang kemudian bisa mengancam untuk kemungkinan kelangsungan usahanya. Jadi kan kemudian berelasi dari apa yang disampaikan di atas itu tentang kelangsungan usaha itu kan muncul di sini. Berarti apa yang itu kemudian menjadi masukan dari auditor untuk kliennya, untuk auditinya. Kemudian completing yang kedua itu pengungkapan dan penalaan mutu. Nah, bagaimana masalah pengungkapan disclosure-nya? Nah, ini kan perlu direview. Berarti apa? Ternyata mereka tidak, kemudian klien itu auditi tidak full disclosure. Ada yang ditutupi, entah sengaja atau tidak, atau memang ketidakadaan barang bukti. Nah, kayak begitu itu nanti bagaimana menilainya, memasukkannya di kertas kerja. Kemudian completing and reporting yang ketiga itu evaluasi bukti audit dan review LAI. Ini yang ditanyakan tadi oleh Aziza. Pertemuan ke-12 Aziza. Evaluasi buktinya bagaimana? Evaluasi dari bukti selama ini bagaimana? Oh ternyata buktinya tidak lengkap. Oh ternyata proses konfirmasi tidak bisa dilakukan atau bisa dilakukan tapi kemudian tidak ada jawaban dan sebagainya. Itu kan dievaluasi dan direview di laporan auditor independennya. Nah itu seperti apa? Nah itu kan kemudian dimunculkan sebagai nanti hal-hal yang akan kemudian tercatat di kertas kerja dan akan kemudian sangat mungkin akan masuk di dalam akan berpengaruh kepada opini ya di laporan akhir, laporan auditor independen final ya, di LAI finalnya itu akan berpengaruh. Nah yang ke-13 itu completing and reporting. Ini tentang audit final memorandum, ya catatan-catatan akhir yang akan dibuat oleh auditor, yang itu nanti akan dikomunikasikan dengan auditi. Dulu seperti ini kondisi auditnya, kami sudah melakukan seperti ini, lo batasannya seperti ini dan sebagainya. Itu yang kemudian di kertas kerja juga harus diisikan. Jadi kemudian di audit final memorandumnya nanti akan muncul seperti ini loh, yang itu kemudian menjadi catatan dan juga masukan bagi auditor untuk melakukan bukan auditornya, dari auditor untuk auditi, dari auditor pada klien untuk kemudian itu bisa menjadi rekomendasi yang harus diperbaiki bagi auditi ke depannya. Kalau auditinya mau tetap survive gitu ya, tetap selamat gitu ya. Kecuali kalau kemudian sudah dikasih masukan, ini loh kamu itu masih ada banyak fraud, ada banyak ini dan sebagainya, ternyata tidak diperdulikan ya auditornya nggak bisa bilang apa-apa, tapi paling nggak kan ya kemudian kalau ada bangkrutnya, kalau ada apanya kan jadi urusan panjang juga gitu ya, bagi baik auditinya maupun auditornya. Yang ke-14 atau yang terakhir itu adalah completing and reporting, itu laporan auditor independen atau audit akhir ya finalnya. Jadi nanti bagaimana menyusun laporan akhirnya. Nah itu 14 kali pertemuan, kalau kemudian secara referensi memang ada sama seperti buku audit sih, audit 1 sama, jadi
ada punyanya Tuan Kota ya, audit berbasis ISA, punyanya Pak Mulyadi, punyanya kalau yang internasional itu ada ada Arens, Elder dan Beasley itu ya yang bahasa Indonesia, tapi itu kan dasar-dasar untuk teori-teori di atas yang saya pikir tidak perlu panjang, 20-30%, yang sisanya 70-80% itu adalah bagaimana Anda memasukkan tahapan-tahapan dan langkah-langkah dalam praktik, dan itu kemudian salah satunya adalah bagaimana mengisi kertas kerja. Jadi panduan untuk mengisi kertas kerja ini loh, ini yang harus dimasukkan, ini. Kalau kertas kerjanya memang kita harus butuh satu perusahaan yang contohnya lengkap, kemudian kita lakukan. Tapi saya tidak lakukan itu karena apa? Karena kita punya banyak beragam perusahaan yang kita bisa jadikan contoh. Makanya kemudian ya nggak apa-apa. Kalau ternyata satu dengan yang lain itu tidak nyambung, tapi alurnya tetap, oh ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang dimasukkan, berarti ini yang jadi penting dan sebagainya. Itu yang kemudian satu perusahaan dengan yang lain bisa saling, ya paling tidak kita jadi paham. Kalau kita kemudian di manufaktur kayak begini, di perusahaan jasa kayak begini, di non-profit kayak begini, di perusahaan keuangan kayak begini, gitu. Jadi modulnya itu modul yang isinya beragam. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, yang ada didiskusikan. Ya, kalau tidak kita bisa lanjutkan ke penugasan. Kuis kecilnya tetap aktivitas kelas seperti biasa, presentasi nanti untuk yang kuis besarnya itu adalah presentasi yang sebenarnya itu adalah cikal bakal dari modul ajar. Jadi masih ingat waktu kita belajar akuntansi kewirausahaan akuntansi. Nah, itu kan kita juga buat modul belajar atau itu. Nah, saya masih ingat ada yang khususnya yang di RTM ya, Republik Tani Mandiri, untuk yang kopi kucur itu kan membuat modul, bagaimana membuat modul untuk modul ajar yang mulai dari pembuat laporan keuangan, terus analisis laporan keuangan, itu kan kayak begitulah. Jadi intinya sebenarnya tidak jauh berbeda seperti itu. Sedangkan ujian akhirnya nanti mengumpulkan modul ajarnya. Seperti apa modul ajarnya? Ya, Anda silahkan. Kalau contoh-contohnya banyak. Sebenarnya makalah itu kalau kemudian nanti kan Anda kumpulkan, terus kemudian mengerjakan modul ajar sebenarnya tidak jauh dari bedanya dengan makalah. Bedanya makalah itu mungkin kandungan teorinya masih lebih banyak gitu ya. Tapi kalau di sini karena kita praktik ya jangan banyak-banyak deh teorinya, 20-30 aja. Yang lainnya langkah-langkah, tahapan-tahapan untuk memasukkan atau mengerjakannya di kertas kerja. Nah itu ya, jadi itu karena kan kita nanti arahnya makalah Anda nanti kemudian kita kan ada masukan dari saya, ada masukan dari teman-teman yang lain, itu kemudian direvisi, itu yang kemudian di akhir Anda kumpulkan lagi. Jadi tidak membuat artikel, jadi tetap kelompok. Jadi kelompok ini nanti makalah tadi yang sebenarnya sifatnya sebagai modul ajar. Nah, nanti kemudian direvisi oleh kelompok setelah mendapat masukan dari kawan-kawan dan dari saya untuk kemudian disusunkan modul ajarnya. Nah, kalau makalah memang bisa menjadi bisa ditulis jadi tiga bab gitu katakanlah. Ada pendahuluan, ada landasan teori, ada studi kasus kalau di sini ya. Terus kemudian yang keempat itu pembahasan, itu langkah-langkah kasusnya dan simpulan.
Tapi kalau modul ajarnya cukup 3, pendahuluan, pembahasan, dan penutup atau konklusi. Untuk isi pendahuluan itu baik itu latar belakang, teori maupun ini namanya studi kasus itu jadi 1 di pendahuluan. Mungkin ya 30% lah. Kalau kita pakai persen, 30% di situ. Sedangkan yang kemudian yang 60% di bawahnya itu adalah di pembahasan. Isinya apa? Isinya adalah langkah-langkah dalam pengisian kertas kerja. Apa yang diperlukan, data yang diperlukan, bagaimana langkahnya, dan sebagainya. Dan kemudian yang di terakhir, yang kelima itu adalah penutup. Nah, penutup isinya adalah kesimpulan dari modul ajarnya itu. Berarti apa simpulannya? Oh, modul ajarnya itu nanti langkah-langkahnya, jadi tinggal langkahnya itu langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Begitu aja lah kira-kira garis besarnya seperti itu. Nah, itu yang kalau di sini latar belakang dan teori itu di bab 1, di pendahuluan. Pembahasan itu isinya studi kasus dan cara pengerjaannya. Yang keempat itu adalah simpulan. Jadi mungkin di pendahuluan, di struktur modulnya itu ya sekitar 30 lah, 30%. Kemudian studi kasus dan pengerjaan sekitar 60%, terus kemudian penutup simpulannya itu yang langkah-langkah praktisnya ya, langkah 1, 2, 3, 4, itu 10% dari isi modul ajar yang nanti akan Anda buat. Jadi nanti kita bersama-sama membuat modul ajar. Nanti kemudian dikumpulkan, setelah itu saya akan membuatkan modulnya. Jadi nanti semua Anda akan masuk, saya masukkan sebagai kontributor penyusunan modulnya. Saya hanya editornya aja. Jadi kontributornya atau penulisnya Anda semuanya, saya hanya jadi editor. Dan semoga bisa diterbitkan seperti modul ajarnya untuk pembelajaran praktikum yang praktikum akuntansi itu. Terus kemudian juga yang statistik yang punyanya Pak Rey. Oh, yang ya Zahir itu punyanya Pak Yus. Saya akan mencoba menyusunkannya untuk Anda semuanya. Ini yang untuk Atlas. Modul belajar untuk Atlas. Itu kira-kira. Oke, untuk ketua kelas tetap aja, jadi selain kemudian melakukan perekaman, kemudian akan pengumpulan di tugas akhir, baik itu nanti makalah atau dasar dari modul ajar sebelum terus kemudian di final test untuk modul ajar yang sudah direvisi. Jadi yang awal itu saya sebut makalah karena dia sifatnya pengerjaannya memang dalam bentuk makalah, terus kemudian modul ajar dalam bentuk modul pengerjaannya, biar tidak kemudian sekedar merevisi, jadi ada memindah bab dan sebagainya. Begitu kira-kira jadi kita akan menyusun modul ajar untuk Atlas secara bersama-sama. Kalau bisa terselesaikan di semester ini, mungkin tahun depan saat Anda hari-hari ini ya kayak kelas Anda gitu menyelesaikan studi itu sudah terbit dan jadi pegangan untuk praktikum audit atau pengauditan bagi adik kelas Anda. Itu. Atau kalaupun ya kan nggak apa-apa ya kita terbitkan satu kali. Kalau semester depan ada yang tambah-tambahan, kalau ternyata ini kemudian yang lebih banyak pakai katakanlah perusahaan retail atau perusahaan keuangan mungkin atau perusahaan jasa keuangan gitu ya.
Yang semester depan mungkin aja sifatnya agak berbeda karena membuat modul ajar untuk yang manufaktur atau retail gitu. Tapi sementara ini saya buka, saya bebaskan. Atau mau dibuat, jangan deh, jangan satu industri karena ini saya buat katakanlah ini pengantarnya. Jadi ini pengantar, semua industri ada. Nanti mungkin mulai semester depan saya akan buat, untuk tahun depan adik kelas Anda saya akan kemudian, oh ini kamu akan belajar untuk jasa. Ini kamu akan nanti tahun depannya lagi membuat praktikum untuk perusahaan manufaktur, untuk perusahaan retail, kayak begitu. Sehingga nanti kemudian kita bisa punya 4 modul yang secara umum, modul ajar yang sekarang yang kita pegang, dan kemudian yang selanjutnya jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi kita nanti setelah 4 tahun punya lengkap. Tapi yang tahun ini adalah tahun pembuka. Begitu. Dan semoga saja juga dari pembelajaran ini, karena direkam, karena kemudian terupload juga videonya nanti, ini juga jadi bahan pembelajaran bagi praktik kawan-kawan Anda yang lain ya atau adik kelas Anda yang belajar tentang audit. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi silahkan yang kira-kira kurang puas gitu ya. Kemudian kembali ke tempat PKL-nya gitu ya, atau ngajak temennya gitu yang satu kelompok ke tempat PKL, kemudian untuk belajar bersama di sana gitu ya. Oke, saya boleh tanya, kalau yang untuk di Pak Sandy, yang di SCEF, Evelyn, Michael, dan lainnya sudah ini kah? Sudah pernah dan mencoba Atlas? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, iya, tapi kalian itu nggak pegang atlasnya tapi turun ke lapangan. Karena di masa-masa rame ya. Yang sudah atlas itu yang kemarin PKL-nya juga laporan atlas itu Elsa. Itu Elsa itu selama PKL 1,5 bulan itu tapi bukan di sini, yang dia di mana, yang di Belimbing, yang di Araya itu sama sekali nggak keluar. Saya tanya, loh PKL-mu kok tentang atlas? Iya Pak, saya disuruh ngerjakan atlas beberapa perusahaan gitu ya, ini. Dan dia nggak kemana-mana, sama sekali nggak keluar ke lapangan, kerjaannya buat atlas, sangat relatif paham atlas, sampai PKL-nya membuat tentang atlas. Kebetulan saya ngujinya gitu. Kalau yang Evelyn itu kan yang angkatan yang pertama ya bareng Michael. Yang terakhir ini kan si Kelvin ya, Kelvin dan siapa yang SCEF yang gelombang kedua. Kenapa, Pak? Kelvin ya, yang terakhir. Kenapa, Pak? Yang PKL di SCEF yang terakhir itu Kelvin dan Saya saja, Pak. Oh, sama kamu Jen, aja Pak. yang terakhir. Jen Kareta. Sama Jen. Ya. Itu juga ya. Lebih banyak turun di lapangannya. Iya, Pak. Turun lapangan, Pak. Ke mana saja kemarin? Kenapa, Pak? Kemana saja? Hotel, Pak.
hotel, terus ke koperasi, Pak. Hotel itu yang di Batu. Iya, Pak. Ya bilang aja hotelnya itu apa itu? Yang di atas itu ya Hotel and Resort. Iya, Pak, yang ada Sky Lounge-nya pokoknya, Pak. Iya, Sky Lodge-nya. Terus di bawahnya itu ada apa Hutan-hutan, Pak. ini apa? Tambah kurang ya. Iya, benar, Pak. Nah, itu yang di bawah itu. Terus kemudian aku lupa namanya padahal aku pernah ke sana loh. Pernah nginep di sana. Sky Lodge-nya di atas, enak. Bisa ngelihat Batu. Sama yang ke koperasi, yang ke ini, yang ke Tempatnya CU Pak Sawiran. Dan. Iya, tempatnya Pak Dan. Tempat saya. Enak saja, kayak saya pemiliknya aja. Saya di sana hanya bekerja, membantu untuk jadi auditor internal. Jadi melanjutkan ini ya, kerjaannya Evelyn. Iya, Pak. Sama Tadi di kan sudah dealer, Pak. Oh, sama yang di dealer Honda. Trenggalek itu, Pak. Iya. Iya, yang di Honda itu. Iya, lebih banyak jalan memang di lapangan karena memang lagi sudah on the way ya, sudah jalan di tengah-tengah jadi harus lebih banyak di lapangan. Sedangkan yang pengerjaan untuk Atlas dan sebagainya siapa yang mengisikan? Setelah Masih diserahin ke Cek Indah sih, Pak. Oh, Indah yang Iya, mengisi. Cek Indah pro soalnya, Pak. Hah? Oh, Cek Indah masih pro, lebih pro, Pak. Oh ya, Indah sama kayak mestinya sama Elsa karena posisinya Elsa di sana itu kan dia kan punya latar belakang karena PKL-nya juga ini. Pembimbingnya Pak Sandy, pengujinya saya itu Elsa itu. Itu dia memang Atlas. Jadi mungkin Iya, sangat Pak. paham Atlas, masukkan ke ya karena Excel dan sebagainya gitu ya. Kemarin juga Cek Elsa itu, Pak, kerja Atlas, cuman Cek Indah apa banyak gitu, Pak, Atlasnya, Pak. Jadi kita sedikit lihat-lihat gitu, Pak. Oh iya. Ya karena ya iya sih kalau Indah kan karena sudah nggak tanggungan ya karena sudah lulus. Kalau si Elsa kan masih ada urusan dengan ujian akhirnya kan baru mau akan ujian. Kalau Indah kan memang kecepatan tinggi anak itu. Kuliahnya cepat, memang ya memang dasarnya lah. Dasarnya materialnya memang bagus. Oke. Kalau yang teman-teman di MTD sudah pegang Atlas atau kalau ke lapangan saya tahu ceritanya. Kalau yang Atlas sudah pegang? Sudah, Pak. Sedikit tahu, sudah. Yang langsung di LAI? Yang itunya, Pak, apa namanya yang ngisi laporan keuangan yang di 100-nya itu cara ngisinya sama ngedraft. Oh, berarti kan lebih sebenarnya di LAI-nya sama di prosedur analitisnya ya? Iya. Ngedraft apa? Ngedraft surat? Enggak? YBT. Hah? Ngedraft YBT. Iya. Oke. Sama PT PPKU yang fast audit itu. Iya. Lebih kepada review sebenarnya, review laporan keuangan. Oke. Ini tadi Andre Resen. Silakan Andre, apa yang mau ditanyakan? Pak mau tanya, maaf tadi sepertinya saya salah hitung anak itu Pak. Kalau di KRS kelasnya kita jumlah berapa ya Pak sebenarnya? Setahu saya 34 yang sudah masuk, itu kan belum ada Meli. Iya Pak, berarti kalau sama Meli 35 Pak, bukan 36. Tadi saya salah bilang. Jadi ini ya, sama kelompok berarti kan kelompoknya sama yang seperti sama seperti teori akuntansi kan? Berarti jadi 13 saja Pak, atau tetap 14? Tadi dibagi 14 soalnya Pak. Tetap 14. Tetap 14. Tetap 14 berarti bukan apa ya, bukan 8 plus 6 tapi 9 plus 5. 9 yang 3 orang dan ada 5 orang yang ada 5 kelompok yang isinya cuma 2. 9 plus 5.
37 totalnya Pak kalau begitu. Malah 37. Harusnya 76 harusnya Pak. Kenapa? Harusnya 7 itu 3 orang, sisanya 2 orang Pak. 7 plus 7. Iya Pak, betul. 7 plus 7, 7 kali 4, 12. 14 tambah 7 kan 31. Ya 7 nanti kali, dilihat lah. iya, 7 kali 7 kali 3, 21. 7 kali 2, 14, ditambahkan 35 Pak. Ya makanya kalau bagi saya sih yang mendekati kan ini pembaginya yang 2 yang dekat seharusnya kalau bagi. Ya nggak apa-apa lah, nanti atur aja lah siapa isinya. Nanti diatur ya. Nanti kemudian Andre seperti juga di ini apa di mata kuliah sebelumnya, nanti kemudian itu ya dibuatkan daftarnya gitu ya, kelompok 1 urut sampai kelompok 14. Sebentar, 1, 2, 3, 14, ya 14. Ya 1 sampai 14. Kemudian ya kelompoknya, terus kemudian nama anggotanya, anggota kelompoknya isinya apa, materinya apa, dan anggotanya siapa saja gitu ya, dibuatkan daftarnya gitu ya Andre ya. Kolom-kolom seperti ini. Jadi kolom kelompok, kolom materi, dan kolom penyaji presenternya. Nggak perlu jadwalnya, karena jadwal kita ini akan ada banyak liburan. Oh iya Pak. Tadi yang teori organisasi sudah saya buat Pak, jadi 13. Sesuai yang di awal 13. 13? Iya, yang kalau teori organisasi 13 Pak tadi. Teori organisasi, oh ya 13 kelompok. Kalau ini 14, ini 14. Ya, 14 nggak bisa ya. dibagi 13, karena materinya 14. Ya, Kecuali kalau memang ada yang ini, yang saya sebentar. Ini bisa sebenarnya ada yang dijadikan 1. Tapi jadi agak berat. Karena kemudian audit final memorandum, sebentar. Ya nggak apa-apa deh kalau dibagi 13, itu yang pertemuan ke 13 dan 14 bisa digabung ini. Audit final memorandum dan laporan audit final independen ini bisa digabung. Jadi nggak apa-apa, kalau mau dibagi 13, tetap 13 bisa. Karena yang 2 ini, yang belakang ini, pertemuan 14 sama 13 bisa digabung. Ya wis 13 Andre. oh iya Pak. Ya. Jadi yang 13, 14, yang pertemuan ke-13, 14 itu audit final memorandum dan laporan auditor independen final itu bisa digabung. Karena sifatnya dia hanya laporan sebenarnya. Oke, ada yang lain lagi? Siapa yang maju pertama minggu depan untuk yang teori akuntansi, Andre? Kalau sementara ini Evelyn, Kelvin, Yvonne Pak, yang pertama. Wush. 3 orang. Oh ya, yang di depan ya. Di depan itu kan banyak-banyak itu. Oke, nggak apa-apa itu. Kalau ini betul-betul enaknya omong, ini betul-betul Anda buat baru. Kita buat baru modul. Karena yang saya waktu ngajar itu agak berbeda keluarnya. Modul yang saya karena risk based audit itu ada tebel-tebel, dan bukan risk based. Cycle based audit itu ada, saya sudah jadi modulnya.
di tahun 2014. Kalau ini kan karena baru, ini betul-betul saya buat baru karena juga menggunakan Atlas. Kalau ini kan untuk mempermudah Anda ya, tapi jangan jadi plagiat, jangan kemudian diplak contoh gitu ya, jangan diambil gitu. Kalau ada sebagian yang memang mau diambil silahkan. Itu sebenarnya silahkan masuk ke, untuk teori akuntansi silahkan Anda masuk ke blog saya. Ada banyak materi tentang teori akuntansi, teori keuangan fundamental, ada banyak yang Anda bisa coba masukkan sebagai ini materi untuk ini untuk kuliah Anda gitu ya, untuk buat makalah mau buat makalahnya. Kalau artikelnya sangat personal ya, sangat beda, nanti rasanya sangat beda. Kalau untuk makalahnya silahkan bisa mengakses ke blog saya. Daniel Stepanus, langsung namanya Daniel Stepanus .wordpress.com. Itu ada itu. Kalau enggak dicoba aja. Yang katakan ada yang minggu depan itu yang mau maju itu Kelvin, katakanlah Kelvin, terus kemudian masuk ke Google, di situ dicoba dicari gitu ya. Judulnya apa itu tadi accounting plus teori plus research plus Daniel gitu ya, pasti keluar nanti itu di situ. Ada beberapa yang sudah saya unggah. Kalau yang ini baru ini, Atlas ini barang baru, kita belajar bersama. Saya juga belajar ini. Dan sebenarnya agak berat karena saya harus belajar Excel lagi, melesat jauh, gitu ya. Atau saya pindahkan ke Pak Yu saja ini ya, untuk Excel ini. Oke. Ada yang lain yang mau didiskusikan, mau ditanyakan? Kok diam semua yang ada ditanyakan? Suruh nanya pada diam semua. Diam 1000 bahasa. Pak, saya mau tanya. Gio. Ya, Gio, silakan. Berarti ini nanti semua anak harus itu ya, punya atlasnya masing-masing. Oh iya, makanya saya kirim di Teams ini Anda bisa download yang versi apa yang Anda mau pakai. Semuanya sama sih sebenarnya kan karena basisnya Excel kan. Anda mau yang basisnya itu yang lengkap, yang komplit, atau yang akademik, yang untuk praktik. Sebenarnya sama aja. Karena kan kita kan beda-beda ya, kita tidak mengerjakannya berurut, itu Anda ambil satu-satu nggak apa-apa, sama aja. Kan yang dimasukkan juga datanya berbeda. Nah itu bisa, terus kemudian juga ada yang zip yang masih kosong. Jadi kalau nanti kemudian suatu saat bekerja itu ambil yang zip, yang zip-zipan itu kemudian kalau ternyata Anda suatu saat kerja audit, kerja di bidang audit, Anda buka, Anda pakai. Jadi saya tinggalin ada berapa ya di sini, ada versi akademik, yang uji coba tahun 2017, 2018 itu versi full, dan yang zip. Termasuk panduannya, buku panduannya itu juga ada yang versi zip, terus kemudian yang versi final, dan ada yang versi beta. Yang bentuknya masih PDF-an itu yang bentuknya kayak PDF yang lembaran dibuka gitu, bukan PDF yang jadi, itu ada. Saya tinggalin semua kok di sini materinya. Jadi tinggal dibuka, dibaca, dipelajari, dan kalau teorinya ada di makalah itu ada latar belakang, ada landasan teorinya, Anda bisa lihat
di beberapa buku yang sudah saya kirimkan di pengauditan 1, atau Anda yang punya pengauditan 1 punya e-booknya bisa menggunakan itu. Atau yang punya bukunya boleh dipakai. Kalau pengauditan itu masih belum punya, saya bisa tambahkan saya kirim ke Teams ini bisa. Rata-rata sudah punya kan buku audit kan? Ada, Pak. Ada. Iya, punyanya Tuana Kota, Pak. Tuana Kota. Oke, boleh. ISA ya. Audit berbasis ISA. Kalau yang saya punya soalnya memang ya di Indonesia itu kan susah ya e-book ya, yang ada memang dalam bahasa Inggris. Tapi kalau mau saya bisa kirim, saya tempelkan di Teams ini. Mungkin sebaiknya saya tambahkan ya kalau nanti ada yang butuh, siapa tahu risk-based audit berbasis ISA gitu kan. Saya akan nanti tempelkan saya upload, saya unggah di Teams, dan kemudian ada yang membutuhkan silahkan diunduh untuk mempermudah pembelajaran Anda ya. Oke, yang lain? Sudah cukup? Siap ya masuk perkuliahan di semester minggu depan? Oke, ya kalau tidak ada yang lain lagi, saya akan cukupkan perkuliahan kita hari ini. Sesi pengantar kok 1,5 jam, Pak. Ya, kita akan berdoa supaya mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Anda bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, studi Anda dimajung dengan baik, dan untuk masa depan kita selanjutnya. Berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu di minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.